Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan wassalawatan wassalaman ala Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, Bapak imam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, berarti Allah masih sayang kepada kita. Mungkin dosa-dosa kita masih banyak sehingga Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki amal ibadah kita. Mungkin ibadah kita masih sedikit sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Kajian kita pada malam hari ini adalah ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Ketika ketiga hal ini kita lewati, dia tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun kekuatan langit dan bumi kita satukan untuk mengembalikan. Yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita tidak akan bakal terulang seperti ini lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Berarti Allah kabulkan semua doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk beramal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Untuk kita semua, untuk yang sudah terbiasa ke masjid, yang jarang ke masjid, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak-anak, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk beramal kebaikan. Karena bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya kesempatan. Bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan terbebasnya dari api neraka. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan, lebih kurang 83 tahun. Kalau kita dapat bulan Lailatul Qadar itu, atau malam Lailatul Qadar itu, sama kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Makanya mari bersama-sama, yang belum terbiasa ke masjid, mari ke masjid bersama-sama, supaya nanti selesai Ramadan masjid kita ramai seperti biasa. Yang punya harta benda, pergunakan kesempatan kita untuk beribadah, berinfak fisabilillah. Jangan ditahan-tahan, jangan sampai menyesal nanti ketika kita berada di alam kubur. Yang punya jabatan, pergunakan jabatan itu sepanjang tanda tangan kita laku, sepanjang memo kita laku. Pergunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Majukan agama Allah Subhanahu wa taala, bantu TPA, bantu anak yatim, pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya.
Inilah kesempatan yang mungkin Bapak-Bapak. Tidak akan pernah terulang karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita adalah ucapan kita. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, berhati-hatilah dalam berucap. Berkata, mulutmu harimau kamu. Ketika kita mengelontarkan sesuatu kepada orang lain, orang itu tersakiti dan itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Makanya setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah semua perkataan itu melainkan akan dipertanggungjawabkan, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya Bapak Ibu, apalagi sekarang tahun-tahun atau bulan-bulan pemilihan umum, bulan-bulan politik, harus kita jaga mulut kita, lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai memfitnah, mengasung, mengadu domba, menjelek-jelekan. Maka 2 kali Allah katakan bahwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar akibatnya daripada pembunuhan. Makanya Bapak-bapak, Ibu, pelihara lidah. Ketika Abu Musa bertanya kepada Rasulullah, ayul muslim afdal ya Rasulullah? Siapa orang Islam itu yang lebih utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, afdalul muslim, dia yang selamat min lisani wa yadi. Orang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Makanya Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang berbahagia, salah satu yang harus kita pelihara baik-baik di bulan Ramadan ini, lisan kita. Karena dialah satu-satunya yang akan merusak nilai ibadah puasa kita. Yang kita cari Bapak Ibu adalah nilai hari ini. Nilai atau konten istilah orang dulu. Enak? Ada orang yang bertanya, Ustadz, kalau kita salat misalnya, kita tidak mengerti tentang apa yang kita baca ketika salat, apakah sah salat kita? Kita jawab sah. Karena syarat sah salat itu adalah bersih kita dari najis dan hadas. Bersih tempat salat, ya enggak? Masuknya waktu salat, menghadap kiblat, itu sudah sah. Karena mengerti bacaan salat itu bukan rukun daripada salat, bukan syarat sah salat. Tetapi yang kita kejar bukan sahnya saja, tetapi ini nilai. Kalau kita mengerti tentang bacaan salat, tentu nilainya lebih sempurna. Sama dengan puasa kita. Kalau menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan itu sudah sah puasa kita. Tetapi yang kita kejar Bapak-bapak, Ibu, bukan sah atau tidaknya, tetapi nilai. Makanya untuk menjaga nilai itu, supaya nilai puasa kita tinggi, maka kita jaga lisan kita. Berdusta, bergunjing, memfitnah, adu domba, saksi palsu, dan menjaga pandangan kita. Itu yang merusak nilai ibadah puasa kita. Makanya Bapak hadirin kaum muslimin sidang jemaah tarawih, harus kita pelihara baik-baik lidah dan perkataan kita. Dan yang ketiga, yang tidak akan pernah kembali dalam hidup kita adalah waktu. Waktu itu sangat berharga dalam Islam. Makanya Islam sangat menghargai waktu. Enak? Islam menghargai waktu. Ketika berbicara tentang waktu,
Al-Quran hampir bersumpah dengan waktu itu. Wal fajri, enggak? Demi waktu fajar. Ketika kamu masih hidup di waktu fajar, lakukan amalan yang bisa kamu lakukan ketika itu. Karena tidak ada jaminan kita akan hidup di waktu duha. Apa salah satu contohnya? Ketika kita bangun dari tidur. Ini kelihatan sepele. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama kali yang harus kita ingat. Banyak orang yang bangun dari tidur lupa dengan doa itu. Sehingga keberkahan dalam hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dari tidurnya tidak bangun-bangun karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil roh dan nyawanya. Kemudian di waktu fajar itu ada amalan-amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping salat subuh berjemaah di masjid, rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Ini banyak orang yang tidak tahu. Dia lebih memilih salat di rumah. Dia tidak mau ke masjid. Padahal di masjid ini ada salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat sunat fajar namanya. Rak'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Kemudian Allah bersumpah, wadduha, demi waktu duha. Apa yang bisa kamu lakukan ketika duha, lakukan ketika itu. Ya. Wan nahar, demi waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu siang itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk beribadah kepada Allah, lakukan. Wal asri, demi waktu asar. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian walail, demi waktu malam. Apa yang bisa kita lakukan ketika malam berlalu, lakukanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin, orang bijak mengatakan waktu itu yang harus kita siapkan hanya 2 saja. Tidak? Yang pertama menunggu waktu salat, yang kedua menunggu waktu kematian kita. Kenapa menunggu waktu salat? Karena fungsi kita, tugas kita di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunggu waktu kematian kita. Kita menunggu kematian saja. Coba kita lihat saudara kita di sebelah kanan kita, yang kemarin sebelum Ramadan masih ada, enggak? Di sebelah kiri saya yang terbiasa salat berjemaah bersama-sama kita, hari ini kemana mereka? Kemana kakek kita? Kemana orang tua kita? Sudah meninggal dunia. Itu yang kita tunggu. Makanya Bapak hadirin kaum muslimin sidang jemaah tarawih, rugilah kita kalaulah kita semasa hidup di atas dunia ini tidak bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk orang-orang yang merugi dalam hidup. Hari ini kaum muslimin sidang jemaah tarawih, makanya kepada anak-anak dan adik-adik, sebagai kesimpulan, sebagai orang yang beriman, ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup. Yang pertama kesempatan, yang kedua adalah ucapan kita, dan yang ketiga waktu yang telah diberikan Allah kepada kita. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.